Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 474. Sekelompok orang idiot, tidak tahu dari mana rasa superioritas itu berasal, kan? Stephen Lin berjalan keluar dari restoran, memarahi sambil berjalan. Saudaraku, menurutmu apa yang membuatmu marah? Aku hampir sama marahnya, bukan karena kamu ingin menjadi pacar Jia Yuan. Lin Mengjie tertawa. Bagaimana aku tidak marah? Jika kamu benar-benar menikahi Jia Yuan di masa depan, maka ibunya akan menjadi ibu mertuamu. Kamu menghadapi ibu mertua seperti itu sepanjang hari, bisakah kamu bahagia? Tanya Stephen. Kami akan keluar dan tinggal sendiri, dan kami telah menemukan rumah itu. Kata Lin Mengjie. Kohabitasi? Stephen Lin bertanya dengan tidak percaya. Kalau tidak. Lin Mengjie bertanya. Bagaimana ini bisa? Formalitas macam apa? Bagaimana kita bisa hidup bersama sebelum kita menikah? Tidak, tidak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Ada apa dengan itu, Yo Jia Yuan dan aku? Kami berencana untuk bertunangan setelah beberapa saat, kata Lin Mengjie malu-malu. Stephen Lin berdiri di tempat seperti disambar petir. Apakah kamu akan bertunangan? Stephen Lin bertanya. Ya, saya memikirkannya ketika saya kembali ke Cina. Lin Mengjie mengangguk. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Stephen Lin bertanya. Bukankah ini takut kamu membuat kesalahan besar? Ketika saatnya tiba, kamu akan langsung menahanku di kota Haixia, jadi aku akan selesai. Lebih baik menunggu sampai kamu datang dan memberitahu kamu nanti. Lin Mengjie berkata dengan bangga. Kamu. Stephen Lin menunjuk ke Lin Mengjie, tidak bisa mengatakan apapun dengan bersemangat. Saudaraku, aku tahu kamu sangat bahagia, santai saja dan jangan lepaskan, kata Lin Mengjie. Apakah kamu berpura-pura malu, saudara perempuanku yang baik? Stephen Lin mengulurkan tangan dan menepuk kepala Lin Mengjie dengan keras dan berkata, bukannya kamu tidak melihat seperti apa Sumei Jiao, dan seperti apa Wang Xi, jadi kamu masih mengikuti apakah dia bertunangan? Jia Yuan hanya memperlakukannya sebagai adik perempuan. Dia memberitahuku sejak lama. Sedangkan untuk ibunya, aku tidak menikah dengan ibunya. Aku tidak peduli apa yang ibunya lakukan. Selama aku bahagia dengan Jia Yuan. Saudaraku, saya di sini setelah menghabiskan bertahun-tahun di luar negeri, Jia Yuan adalah sama. Kami berdua menerima pendidikan barat. Dalam pendidikan barat, pernikahan hanyalah masalah menikahi dua orang itu. Tidak terlalu rumit. Saya tahu kamu mencintaiku, dan saya juga mengenal Anda. Ini semua untuk kebaikan saya sendiri. Tetapi saya sudah memikirkan masalah ini sejak lama, dan saya percaya bahwa Jia Yuan adalah orang yang telah saya tunggu-tunggu selama bertahun-tahun, kata Lin Mengjie. Sambil memegang tangan Stephen Lin. Stephen Lin tidak tahu harus berkata apa. 5 kata bahwa kuliah wanita tidak di tengah terus meledak di benaknya. Apakah kamu sudah benar-benar memutuskan? Tidak peduli seperti apa kehidupan di masa depan? Stephen Lin bertanya. Aku sudah menemukan jawabannya. Kakakmu, aku belajar psikologi, dan aku membaca banyak hal lebih banyak darimu. Lin Mengjie tersenyum. Oke. Stephen Lin menghela nafas. Saudaraku, jangan gunakan identitasmu untuk menindas keluarga Jia Yuan. Itu tidak ada artinya, itu hanya akan membuat hubungan kita memburuk, kata Lin Mengjie. Jika kamu tidak menekan mereka, apakah mereka akan baik padamu? Stephen Lin bertanya.
apakah mereka akan baik padaku? Aku harus memperjuangkannya sendiri. Jika mereka baik padaku hanya karena kamu dan aku kaya, apakah mereka benar-benar baik padaku, atau mereka hanya munafik? Tanya Lin Mengjie. Hei! Stephen Lin memiliki perasaan campur aduk di hatinya dan tidak tahu harus berkata apa. Aku akan membiarkan Jia Yuan mengaturnya nanti. Kamu bisa mengobrol baik dengan orang tua mereka, kata Lin Mengjie. Jika kita bertemu lagi, mungkin tentang pertunangan, kan? Stephen Lin bertanya. Haruskah? Benar, bukankah kamu memiliki banyak hal yang harus dilakukan di kota Xiahai? Silakan lakukan halmu sendiri, jangan khawatir tentang aku hanya bisa terbiasa dengan pekerjaan baruku beberapa hari ini. Kata Lin Mengjie. Oke, kakakmu. Aku benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan akhir-akhir ini, jadi aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Namun, ada kata yang diucapkan kakak di depanmu, jika kamu bersalah, kamu bisa memberitahu saudaraku, dengan saudara di sini, dunia ini tidak ada yang bisa menggertakmu. Stephen Lin berkata dengan serius. Aku tahu kakak adalah yang terbaik untukku. Lin Mengjie tersenyum manis. Keduanya mengobrol sambil berjalan di sepanjang jalan dan berjalan kembali ke hotel. Stephen Lin kembali ke kamar untuk beristirahat sebentar dan kemudian meninggalkan kamar. Baginya, perjalanan ke kota Xiahai ini bukan hanya untuk bertemu dengan orang tua Yao Jiayuan. Pusat kota Xiahai. Ada banyak gedung bertingkat di sini, dan lantai tertentu dari setiap gedung perkantoran adalah kantor perusahaan dengan nilai pasar miliaran atau bahkan puluhan miliar. Stephen Lin datang ke lantai bawah salah satu dari mereka yang disebut Gedung Jinfeng sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Dong Jian. Bangunan ini memiliki puluhan lantai, dan itu jelas merupakan bangunan bertingkat tinggi kelas 1 di kota Selat, tetapi hanya menempati urutan keempat di sini. Stephen Lin naik lift ke lantai 15 gedung. Pintu lift terbuka, dan 4 karakter ibu kota Yaojin muncul di depannya. Ini adalah kantor Yaojin Capital, sebuah perusahaan investasi di bawah Stephen Lin, yang terletak di Xiahai. Ibu kota Yaojin memasuki kota Xiahai lebih dari sebulan yang lalu dan menyewa lantai ini sewa tahunan saja sangat besar. Ada seorang wanita meja depan yang duduk di meja depan, mengenakan seragam dan terlihat sangat baik. Stephen Lin berjalan ke meja depan dan menemukan bahwa wanita di meja depan sedang bermain King Glory. Saya mencari Presiden Sang, kata Stephen Lin. Wanita di meja depan menundukkan kepalanya dan bermain game, mengabaikan Stephen Lin. Stephen Lin sedikit mengernyit, mengetuk meja di meja depan dan berkata, saya mencari Presiden Sang. Aku dengar, ini sangat berisik. Wanita meja depan memberi Stephen Lin pandangan tidak puas. Setelah melihat bahwa Stephen Lin mengenakan pakaian biasa, dia mengambil selembar kertas dan menyerahkannya kepada Stephen Lin, daftar. Anda cukup beritahu Presiden Sang bahwa Stephen Lin ada di sini. Kata Stephen Lin. Itu nama besar. Sepertinya kami sangat akrab dengan Presiden Sang, dan kami tidak peduli dengan identitas Anda. Bisakah kami selalu bertemu Sang jika dia mau? Daftar dan beritahu Anda ketika saatnya tiba. Resepsionis kata tanpa ekspresi. Begitukah cara Anda menerima tamu yang berkunjung? Stephen Lin bertanya dengan wajah gelap. Jika Anda suka menulis atau tidak, jika Anda tidak menulis, jangan berdiri di depan pintu dan mempengaruhi citra perusahaan kami. Kata wanita di meja depan. Bagus sekali. Stephen Lin mencibir, mengangkat telepon dan memanggil. Saya di meja depan, ke sini.
Stephen Lin selesai dengan ekspresi kosong, dan kemudian menutup telepon. Yo, itu masih sok. Meja depan tersenyum menghina. Pada saat ini, semburan langkah cepat terdengar. Melihat meja depan, saya melihat Zhang Quan, bos perusahaan, dan beberapa manajer departemen berjalan cepat dari samping. Setelah melihat orang-orang ini, meja depan segera berdiri. Presiden Zhang, teriak meja depan. Zhang Quan mengabaikan pihak lain dan langsung pergi ke Stephen Lin. Bos, kamu di sini. Zhang Quan berkata kepada Stephen Lin sambil tersenyum. Bos. Wanita meja depan tercengang ketika dia mendengar ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria yang mengenakan pakaian biasa dan berbicara bahasa Mandarin dengan aksen asing ini akan menjadi bos mereka. Siapa yang merekrut orang ini? Stephen Lin menunjuk ke wanita di meja depan dan bertanya. Ini keponakan sekretaris Sao. Zhang Quan berbisik kepada Stephen Lin. Sekretaris Sao yang mana? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Sekretaris Zhao di sebelah para pemimpin di kota, kata Zhang Quan. Stephen Lin tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran jika wanita ini berani begitu sombong ketika dia menjadi resepsionis. Bos, saya tidak tahu itu Anda, bisakah Anda tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan saya? Wanita meja depan cemberut dan menatap Stephen Lin dan berkata dengan genit. Itu bukan contoh, kata Stephen Lin, berjalan ke samping. Terima kasih bos. Wanita meja depan memanggil dengan manis. Stephen Lin berjalan menuju area kantor dengan tangan di belakangnya. Area kantor dibagi menjadi bilik kecil, di mana karyawan duduk satu persatu. Stephen Lin berjalan melewati area kantor dan dipimpin oleh Zhang Quan ke kantor. Aku benar-benar takut kamu akan membuka meja depan secara impulsif, kata Zhang Quan. Untuk membuat sekretaris Zhao mengatur keponakannya untuk datang ke perusahaan kami, Anda harus berusaha keras, mudah untuk memecatnya, tetapi hal yang baik adalah saya, bagian yang sulit adalah perusahaan kami, tidak perlu, saya sudah melewati usia arogansi. Ya, kata Stephen Lin. Ya, sekretaris Zhao masih sangat memperhatikan kami dan memperkenalkan banyak proyek, kata Zhang Quan dengan sungguh-sungguh. Apakah semua gadis di Xiahe suka bertingkah seperti anak manja? Aku melihat mereka berdua hari ini, dan mereka selalu suka bertingkah seperti anak manja, kata Stephen Lin. Itu tidak benar, gadis-gadis di kota Xiahe terkenal di seluruh negeri. Jika kamu benar-benar bisa mendapatkannya, bertingkah seperti bayi saja akan membuat tulangmu menjadi lunak. Apalagi, gadis-gadis di sini istimewa, terlepas dari latar belakang mereka, dan mereka disukai oleh laki-laki. Pekerjaan seperti itu tidak tertahankan. Zhang Quan tertawa. Kembalilah dan ganti meja depan ke logistik, dan perawatannya seperti biasa, sehingga orang tidak berpikir bahwa mereka dapat menggunakan kulit harimau sekretaris Zhao untuk melakukan sesuatu di perusahaan. Jika mereka melakukan sesuatu lagi, mereka akan membuka langsung. 1 atau 2, kata Stephen Lin. Ya, aku mengerti. Zhang Quan mengangguk. Bagaimana, apakah kamu masih terbiasa di sini? Stephen Lin bertanya sambil berjalan ke depan sofa dan duduk. Saya tidak terbiasa pada awalnya. Ini sangat berbeda dari kota Rongjin, tetapi saya bisa terbiasa secara bertahap. Saya harus mengatakan bahwa pusat ekonomi Longguo benar-benar tidak dibangun. Ada proyek dan peluang di mana-mana, kan? Proyek terpenting ibu kota Yaojin kami akan segera diluncurkan pada paruh kedua tahun ini, kata Zhang Quan. Proyek apa? Stephen Lin bertanya.
Ini adalah proyek kesehatan awan yang Anda putuskan sebelumnya. Kami telah mempersiapkan selama beberapa bulan, persiapan yang relevan telah selesai, dan iklan sebelumnya telah dirilis. Pada pertengahan bulan, kami akan mengadakan konferensi pers untuk menempatkan kesehatan awan secara resmi diperkenalkan ke seluruh masyarakat. Omong-omong, saya kebetulan memiliki gelang kesehatan awan versi 1.0 di sini, izinkan saya menunjukkannya kepada Anda. Kata Zhang Quan, berjalan ke depan kabinet di sebelahnya, mengeluarkan sebuah kotak darinya dan menyerahkannya kepada Stephen Lin. Stephen Lin membuka kotak itu. Di dalam kotak ada gelang ramping, serba hitam, dengan layar LCD kecil di permukaan gelang. Dari segi penampilan, ini jauh lebih kecil dari gelang kesehatan sebelumnya, tetapi sedikit lebih berat. Bab 475. Gelang ini memiliki fungsi panggilan dan akses internet nirkabel, dan dapat langsung terhubung ke terminal data kami. Saat ini, kami memiliki pusat data di kota Shanghai, yang terkait dengan seluler kota, China Unicom, telekomunikasi, dan operator lainnya, dan juga dengan 80 kota 3 rumah sakit terhubung ke jaringan. Selama orang yang memakai gelang memiliki data abnormal, data yang relevan dapat diumpankan kembali ke pusat data pada saat pertama, dan diproses oleh kecerdasan buatan dari data pusat, dan akhirnya diumpankan kembali ke semua pihak. Kami telah melakukan tes, diperlukan waktu hingga 35 detik dari saat data tidak normal hingga saat kontak darurat diberitahukan. Ini menciptakan kemudahan untuk deteksi dini pasien. Bisa jadi mengatakan bahwa ini adalah proyek lintas generasi. Zhang Quan mengikuti sambil tersenyum. Stephen Lin berkata, "Siapa yang bertanggung jawab atas proyek ini?" Stephen Lin bertanya. "Leng Wenqing," kata Zhang Quan. "Oh, bagaimana dengan yang lain?" Stephen Lin bertanya. "Dia di luar. Aku akan membiarkannya datang ketika dia kembali nanti," kata Zhang Quan. "Tidak, itu tidak perlu. Anda dapat menangani hal-hal ini. Anda dapat memberitahu para eksekutif perusahaan. Saya akan mengundang mereka makan malam-malam ini, jadi saya bisa mengenal mereka," kata Stephen Lin. "Oke." Zhang Quan mengangguk, dan kemudian bertanya, "Saya mendengar dari Tuan Dong, apakah Anda di sini untuk berpartisipasi dalam persahabatan Festival Musim Semi Kamar Dagang Cina Selatan?" Pijakan yang kokoh di kota Shanghai. Ini sangat membantu, dan pada saat yang sama, itu dapat sangat meningkatkan status kita di dunia bisnis. Stephen Lin berkata dengan serius. "Saya juga tahu kamar dagang itu, tetapi sulit untuk bergabung. Ada persyaratan ketat pada identitas dan kekayaan bersih, dan pada saat yang sama, Anda harus memiliki pengaruh sosial yang besar, tetapi Anda cukup memenuhi syarat untuk bergabung," kata Zhang Quan. "Aku benci hal semacam itu." Stephen Lin menghela nafas dan berkata, "Sekelompok orang dihubungkan bersama karena minat mereka. Mereka mengatakan hal-hal munafik dan melakukan hal-hal munafik, dan semua orang ingin menggali sesuatu dari yang lain, semua orang manusia. Membosankan. Tapi kamu harus bergabung dengan mereka lagi," kata Zhang Quan. "Ya, hidup terus-menerus bertentangan dengan keinginan seseorang, dan mengubah konflik menjadi kebiasaan adalah apa yang disebut pertumbuhan," kata Stephen Lin sambil tersenyum. Zhang Quan menepuk bahu Stephen Lin dan berkata, "Ada banyak orang yang tidak punya pilihan selain melakukan ini, jadi mereka harus puas." "Ya." Stephen Lin mengangguk. Setelah berbicara dengan Zhang Quan untuk waktu yang lama,
Stephen Lin menjadi lebih jelas tentang tujuan perjalanannya ke kota Xiahai. Perjalanan ke kota Xiahai ini adalah latihan untuk masa depan di kota Xiahai, dan bergabung dengan Kamar Dagang Cina Selatan adalah landasan untuk masa depan. Malam tiba. Stephen Lin menjamu para eksekutif senior cabang Xiahai Yaojin Capital di hotel terbaik di Xiahai. Banyak dari eksekutif tingkat tinggi ini juga sangat bersemangat ketika mereka melihat Stephen Lin, bos besar legendaris, untuk pertama kalinya. Banyak dari eksekutif ini adalah penduduk setempat di kota Xiahai, dan mereka sangat menghormati Stephen Lin. Tidak ada yang mendiskriminasi Stephen Lin karena dia orang asing. Ini membuat Stephen Lin merasa sedikit emosional, selama seseorang memiliki bobot yang cukup, tidak peduli apakah dia orang asing atau bukan, dia akan dihormati oleh orang lain, dan seringkali orang-orang tingkat bawah, semakin mudah bagi beberapa orang kecil. Dan memiliki rasa superioritas, seperti karena mereka orang lokal, seperti karena mereka memiliki dua pecahan uang. Di tengah malam, Stephen Lin naik taksi kembali ke hotel. Ketika dia turun dari hotel, Stephen Lin samar-samar mencium bau barbeque. Dia melihat ke arah dari mana bau barbeque berasal, dan menemukan deretan kios barbeque tidak jauh. Stephen Lin ingat bahwa Lin Mengjie paling menyukai barbeque ketika dia masih kecil, tetapi dia jarang memakannya lagi ketika dia dewasa, jadi dia pergi ke kedai barbeque dan memesan sesuatu. Di awal musim semi, kota Xiahai masih sangat dingin, dan angin sejuk bertiup. Stephen Lin berdiri di dekat kios barbeque dan mengecilkan lehernya, menyalakan sebatang rokok dan mulai merokok. Bos memanggang dengan sangat hati-hati dan sangat lambat. Stephen Lin menunggu sekitar setengah jam untuk memanggangnya. Stephen Lin membuka jaketnya, meletakkan barbeque di lengannya, dan kemudian menarik jaketnya kembali, untuk menghindari barbeque dari pendinginan sebanyak mungkin. Setelah itu, Stephen Lin berjalan kembali ke hotel dan keluar dari kamar Lin Mengjie. Stephen Lin mengetuk pintu. Setelah beberapa saat, pintu terbuka, dan di belakang pintu berdiri Yao Jiayuan mengenakan jubah mandi. Stephen Lin tertegun sejenak, dan Yao Jiayuan juga terpana. "Saudaraku!" Yao Jiayuan berteriak karena malu. "Bagaimana kabarmu?" Stephen Lin hendak bertanya mengapa kamu ada di sini, tetapi dia segera merasa bahwa dia sedikit bodoh untuk menanyakan pertanyaan ini. Bukankah normal jika pacarnya tinggal di sini, jadi pacarnya juga tinggal di sini? "Jiayuan, siapa itu?" Suara Lin Mengjie datang dari ruangan. "Ini saudara," kata Yao Jiayuan. "Ah!" Lin Mengjie terkejut, dan kemudian berlari ke pintu. Dia juga mengenakan jubah mandi, rambutnya sedikit basah, dan sepertinya dia baru saja mandi. "Saudaraku, dengarkan penjelasan saya." Lin Mengjie merasa bersalah dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Stephen Lin tersenyum dan berkata, "Saya melihat barbeque di lantai bawah, dan itu terlihat cukup bagus, jadi saya membawakan beberapa untuk Anda, hanya dimakanlah dengan Jiayuan." "Barbeque tidak sehat," kata Yao Jiayuan dengan cemberut. "Tidak apa-apa, saudara, ayo makan nanti." Lin Mengjie dengan cepat mengambil barbeque dari tangan Stephen Lin. "Lalu apa? Aku kembali untuk beristirahat, kalian juga istirahat lebih awal," kata Stephen Lin, tersenyum, berbalik dan pergi. Kembali di kamarnya, Stephen Lin duduk di ruang tamu untuk waktu yang lama. Dia benar-benar siap secara mental. Bagaimanapun, saudara perempuannya sangat mencintai Yao Jiayuan. Tidak peduli apa yang mereka berdua lakukan, itu adalah masalah biasa, tetapi ketika hal-hal ini datang, dia masih sedikit kewalahan,
seolah-olah Anda bangkrut. Dengan pacar Anda sekarang, Anda tahu bahwa dia akan menemukan pacar lagi di masa depan, mencium saya dengan pria lain, dan memberitahu pria lain kata-kata cinta yang pernah Anda ucapkan, tetapi tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk itu. Mungkin inilah ketidakberdayaan hidup, kamu hanya bisa melihat adikmu semakin menjauh darimu. Diam sepanjang malam. Karena minum, Stephen Lin tidur sampai jam 10 pagi keesokan harinya. Stephen Lin jarang tinggal di tempat tidur di masa lalu, tetapi kali ini dia datang ke kota Shanghai untuk beberapa hal yang relatif sedikit, jadi setelah dia bangun, dia hanya terus berbaring di tempat tidur dan membaca berita. Pada saat ini, lebih dari sebulan telah berlalu sejak pembukaan pendaftaran untuk pertempuran para raja. Menurut laporan, hingga saat ini, jumlah orang yang mendaftar untuk pertempuran raja di dalam dan luar negeri kali ini telah melampaui tahun lalu. Di antara mereka, jumlah pelamar asing telah mencapai sebanyak 12, jauh lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Dapat dilihat bahwa negara-negara asing tampaknya ingin membuat perbedaan dalam pertempuran untuk penobatan raja ini, dan semua ini mungkin karena Stephen Lin membunuh penguasa aliansi UKC satu demi satu. Pertempuran itu membuat aliansi UKC kehilangan muka telah memaksa mereka untuk mengirim banyak ahli super yang menghina untuk berpartisipasi dalam pertempuran raja dan menggunakan pertempuran raja untuk meningkatkan kembali prestise mereka. Stephen Lin merasa sedikit bersalah, tetapi ini bukan alasan yang cukup baginya untuk berpartisipasi dalam pertempuran raja. Stephen Lin berbaring di tempat tidur sampai setelah jam 12 sebelum bangun untuk mencuci, dan hampir sedikit setelah meninggalkan kamar setelah mandi. Di luar kamar, bibi pembersih sedang membersihkan. Ketika Stephen Lin melewati bibi cleaning, dia tiba-tiba melihat benda yang dikenalnya di tempat sampah. Stephen Lin berhenti dan melangkah maju untuk melihatnya. Di dalam tong sampah ada kotak makanan ringan dengan batang bambu yang mencuat darinya. Bukankah ini barbeque yang dia bungkus tadi malam? Stephen Lin membuka kotak makanan cepat saji, dan barbeque diatur dengan rapi berdampingan, termasuk sayap panggang favorit Lin Mengjie, harta karun palem panggang. Semua barbeque tidak kurang, dan mereka benar-benar ditempatkan di kotak makanan cepat saji. Kotak makanan benar-benar tergeletak di tempat sampah. Stephen Lin menonton barbeque ini untuk waktu yang lama. Anak muda, ambillah jika kamu mau, sangat, itu tidak terlihat kotor. Bibi Baojie berpikir bahwa Stephen Lin ingin makan barbeque itu, jadi dia berkata dengan ramah. Tidak, saya tidak suka barbeque. Stephen Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menutup kotak itu lagi, dan berjalan ke depan. Sore hari, Zhang Quan membantu Stephen Lin mengundang beberapa orang dari kalangan bisnis kota Shanghai untuk naik kapal pesiar di sungai, dan Lin Mengjie bekerja untuk pertama kalinya. Keluarga Yu Jiayuan mengatur agar dia bekerja sebagai juru tulis. Dikatakan bahwa Su Mei Jiao menemukannya setelah dia menyingkirkan 7 bibi dan 8 bibinya. Pekerjaannya relatif mudah, hanya mengetik dan mencetak dokumen, dan gajinya lebih dari 4.000 sebulan, yang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Adapun Yu Jiayuan, keluarganya mengatur dia untuk bekerja di perusahaan milik negara, dan gajinya lebih dari 10.000 yuan per bulan, yang cukup bagus. Pekerjaan kedua orang tersebut cenderung stabil, dan dari hari pertama bekerja hingga tahun pertama bekerja, atau bahkan tahun ke-10, tidak akan ada banyak perbedaan. Stephen Lin dan Zhang Quan sedang duduk di kapal pesiar 1 hari yang hanya bisa disewa Yu Jiayuan dengan gaji 1 tahun, meniup angin sungai di Sungai Huangpu,
dan mengobrol tentang situasi ekonomi masa depan. Para pengusaha yang dikisahkan Sang Kuan ini semuanya relatif muda dan pengusaha mutakhir. Meskipun tidak banyak aset, masing-masing memiliki wawasan dan visi unik untuk berbisnis. Mengobrol dengan orang-orang ini telah membuat Stephen Lin mendapatkan banyak pengalaman. Manfaat banyak. Namun, karir astronom pertama Lin Mengjie tidak mudah. Karena hubungan yang baru tiba, banyak hal yang tidak dikenal, tentu saja ada banyak percabangan yang telah menarik ketidakpuasan para pemimpin dan rekan kerja. Selain itu, karena Lin Mengjie sangat tampan, banyak gadis dilahirkan dengan prasangka terhadap singkatnya, Lin Mengjie merasa sedikit lelah di penghujung hari, dan mengikuti sekolah benar-benar berbeda. Di malam hari, Yeo Jiayuan mengemudi untuk menjemput Lin Mengjie dari pulang kerja. Sangat menjengkelkan. Lin Mengjie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh kepada Yeo Jiayuan tentang apa yang terjadi hari ini. Semuanya seperti ini, biasakan perlahan-lahan. Pekerjaan yang akhirnya ditemukan ibumu untukmu penuh dengan orang-orang lokal. Kamu harus belajar bagaimana berbicara dari mereka, sehingga setelah 1,5 tahun, orang tidak akan melihatnya. Bahwa kamu adalah orang luar, kata Yeo Jiayuan. Oh. Lin Mengjie bergumam, melihat keluar jendela. Jika kakaknya yang mendengarnya mengeluh, dia pasti akan mengatakan berganti pekerjaan, kami tidak terbiasa dengan mereka. Sangat disayangkan bahwa Yeo Jiayuan bukan saudara laki-lakinya. Bab 476. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. 2 hari terakhir, Stephen Lin sangat nyaman. Setiap hari, dia bertemu berbagai orang, berbicara dengan mereka, dan mendapatkan hal-hal yang bergizi. Kota Siahai layak menjadi pusat ekonomi terbesar di Tiongkok. Di sini, Stephen Lin telah melihat semua jenis orang berbakat dan menghasilkan banyak uang. Hari ini adalah hari ketika Kamar Dagang Cina Selatan mengadakan pesta persahabatan Tahun Baru Imlek. Stephen Lin mengenakan setelan khusus dan duduk di Rolls-Royce perusahaan. Di dalam mobil, Stephen Lin memegang dokumen. Ini adalah dokumen terperinci dari Kamar Dagang Cina Selatan. Stephen Lin telah membacanya berkali-kali, tetapi untuk mengingat semua yang ada di dalamnya, Stephen Lin masih melihatnya terus-menerus. Dari sini, dapat dilihat bahwa Stephen Lin sangat mementingkan Kamar Dagang Cina Selatan. Kamar Dagang Cina Selatan pasti bisa dikatakan sebagai salah satu kamar dagang terbaik di Kerajaan Naga. Kamar dagang ini adalah kamar dagang regional, yang meliputi wilayah Cina Selatan Kerajaan Naga, dan wilayah Cina Selatan selalu menjadi wilayah bisnis Kerajaan Naga yang paling berkembang. Kamar dagang ini mengumpulkan pengusaha top di wilayah Cina Selatan Kerajaan Naga. Siapapun yang membawanya ke sini memiliki kekayaan bersih lebih dari 10 miliar, karena persyaratan minimum untuk memasuki Kamar Dagang Cina Selatan adalah 10 miliar. Dapat dikatakan bahwa Kamar Dagang Cina Selatan mewakili lingkaran bisnis teratas di seluruh Kerajaan Panjang. Yang Anda temui di sini adalah orang kaya, dan bagi pebisnis, lingkaran itu adalah yang paling berharga, dan jauh lebih baik untuk menjalankan bisnis. Lingkaran yang baik daripada melakukannya dengan baik. Bisnis jauh lebih penting. Selama lingkaran itu terbentuk dengan baik, ada banyak peluang untuk menghasilkan uang. Kaisar memiliki 4 keluarga besar. 4 keluarga besar dapat dikatakan sebagai keberadaan teratas di utara, sedangkan Kamar Dagang Cina Selatan adalah keberadaan teratas di selatan. Selain itu, dalam hal kekuatan komprehensif, kekuatan keseluruhan Kamar Dagang Cina Selatan benar-benar lebih unggul dari 4 keluarga besar ya,
Karena kamar dagang Cina Selatan adalah aliansi, dan 4 keluarga besar adalah 4 keluarga mandiri. Mungkin hanya aliansi 4 keluarga besar yang bisa dibandingkan dengan kamar dagang Cina Selatan. Tentu saja, perbandingan ini tidak banyak nilainya, karena seperti yang disebutkan sebelumnya, kamar dagang Cina Selatan adalah aliansi yang mengumpulkan elit. Dia sangat besar, tetapi dia tidak memiliki kekuatan mengikat pada anggota, jadi jika tubuh besar tersebar merata di tubuh semua orang, itu tidak akan menjadi apa-apa. Jika Lin Haitang dan yang lainnya diberi kesempatan, mereka pasti akan bersedia bergabung dengan kamar dagang Cina Selatan, tapi sayangnya, mereka bukan dari selatan, apalagi dari wilayah Cina Selatan. Jadi Stephen Lin memiliki keuntungan terbesar. Dalam hal ini, kota Selat terletak di wilayah Kerajaan Panjang Tiongkok Selatan, dan sebagai kepala keluarga Lin di kota Selat, sebagai penduduk asli kota Selat, ia sepenuhnya memenuhi beberapa persyaratan dasar kamar dagang Tiongkok Selatan. Oleh karena itu, Stephen Lin datang ke Siahai untuk berpartisipasi dalam persahabatan Festival Musim Semi Kamar Dagang Tiongkok Selatan. Lebih baik mengatakan bahwa saya datang untuk bergabung dengan Kamar Dagang Cina Selatan daripada berpartisipasi dalam perkumpulan mahasiswi. Kali ini, Kamar Dagang Cina Selatan mengundangnya untuk berpartisipasi dalam pesta persahabatan Festival Musim Semi. Dan tujuannya adalah untuk mengundangnya bergabung dengan Kamar Dagang Cina Selatan. Sebelum itu, Stephen Lin telah menyerahkan informasi yang relevan, dan Kamar Dagang Cina Selatan juga telah meninjau dan menyetujuinya. Selanjutnya, dia hanya perlu pergi ke markas Kamar Dagang Cina Selatan, dan di hadapan anggota Kamar Dagang Cina Selatan lainnya. Tuliskan nama Anda di daftar anggota Kamar Dagang Cina Selatan dan tekan sidik jari Anda. Tujuan berpartisipasi dalam pertemuan persahabatan Festival Musim Semi ini adalah untuk bertemu dengan anggota Kamar Dagang Cina Selatan lainnya terlebih dahulu. Setelah pertemuan persahabatan Festival Musim Semi selesai, mereka akan pergi ke markas besar Kamar Dagang Cina Selatan bersama-sama. Rolls-Royce diparkir di luar kompleks perumahan kelas atas. Tidak lama kemudian, sosok yang akrab muncul di gerbang komunitas. Sosok itu berjalan lurus ke mobil Stephen Lin, lalu membuka pintu mobil dan duduk. Orang ini adalah Song Shiking yang dikirim ke kota Siahai lebih awal oleh Stephen Lin. Bertemu lagi, bos. Song Shiking berkata kepada Stephen Lin sambil tersenyum. Apa yang kamu kenakan terlihat jauh lebih baik daripada ketika kamu berada di kota Sanyang. Kata Stephen Lin, menyipitkan mata pada Song Shiking. Pada saat ini, Song Shiking mengenakan gaun haute couture yang pas, dengan rompi menutupi bahunya, dan leher V dalam yang berlebihan di dadanya, yang hampir mencapai perutnya. Untungnya, ada lapisan tule di dalamnya. Bagian tengah leher V untuk memblokirnya, tapi meski begitu, Stephen Lin masih bisa melihat garis besar dada Song Shiking, dan itu masih sangat besar. Song Shiking dulunya berpakaian konservatif di kota Sanyang, tapi dia tidak menyangka akan begitu berani di kota Siahai. Jangan lihat. Song Shiking melepas rompinya dan menutupinya di depan dadanya. Kamu menipu dirimu sendiri. Ketika kamu tiba di klub mahasiswi, tidakkah orang lain melihatnya? Tanya Stephen Lin. Tidak masalah apa yang dilihat orang lain, kamu tidak bisa melihatnya, kata Song Shiking. Tenang saja, bahkan jika saya menontonnya, tidak masalah, kami di sini untuk bekerja, kata Stephen Lin. Kalau begitu jangan melihatnya secara khusus, kata Song Shiking. Oh. Stephen Lin mengangguk, lalu melihat ke depan dan bertanya, sudah lama sejak aku datang ke kota Siahai, bagaimana perasaanmu? Sulit.
Song Shiking berkata dengan serius. Sulit? Mengapa sulit? Stephen Lin bertanya. Ketika Anda berada di kota Sanyang, Anda dapat menghabiskan uang untuk menjadikan diri Anda seorang wanita dan wanita terkenal. Tidak seperti kota Siahai, lingkaran selebriti di sini sangat eksklusif, terutama orang asing. Jika saya menghabiskan uang, mereka akan berpikir bahwa saya seorang kaya baru. Saya tidak menghabiskan uang, dan mereka pikir saya orang asing yang miskin, dan sulit untuk berintegrasi dengan mereka. Saya sudah di sini begitu lama, dan saya belum menemukan cara yang baik. Hari ini, harus menjadi kesempatan bagi Anda untuk menghadiri pesta persahabatan Tahun Baru Imlek Kamar Dagang Cina Selatan semacam ini pada tingkat mahasiswi. Para wanita top ada di sini, dan banyak wanita lokal tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Saya dapat berpartisipasi, saya akan memiliki rasa superioritas kepada mereka, dan begitu saya memiliki rasa superioritas, akan lebih mudah bagi mereka untuk menerima saya, kata Song Shiking. Aneh, kamu merasa lebih unggul dari mereka, tetapi mereka lebih cenderung menerimamu? Logika apa ini? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Seperti itulah para wanita di sini, mereka jauh lebih megah daripada siapapun yang pernah saya lihat dimanapun, dan jika ada seseorang di sekitar mereka yang dapat menghadiri pesta tingkat tinggi yang tidak dapat mereka hadiri, mereka akan ingin bersama ini. Orang, tanyakan tentang segala sesuatu di pesta itu, dan kemudian bagikan dengan orang lain sebagai titik diskusi. Untuk mencapai tujuan berpura-pura menjadi kekuatan, saya menyebutnya kekuatan harimau palsu rubah. Kata Song Shiking. Rubah harimau palsu, kamu sangat berbakat. Stephen Lin tidak bisa menahan tawa. Song Shiking tersenyum dan berkata, jika saya dapat berpartisipasi dalam pesta persahabatan Festival Musim Semi Kamar Dagang Cina Selatan, dan mengirim lingkaran teman, mereka harus mengambil inisiatif untuk menemukan saya, karena menurut mereka, akan sangat terhormat untuk bertemanlah denganku. Selain itu, mereka akan berharap bahwa aku dapat membawa mereka ke pertemuan seperti itu di masa depan. Lingkaran selebriti benar-benar menarik. Stephen Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Lingkaran selebritas lebih merah daripada lingkaran lainnya. Terutama di kota Siahai, saya telah berada di sini selama sebulan, dan saya telah memperoleh banyak pengetahuan. Orang-orang di sini lebih tidak tahu apa-apa daripada orang-orang di tempat lain. Song Shiking menghela nafas. Dengan emosi berkata, lalu apakah kamu sudah menembus garis bawahmu? Stephen Lin bertanya. Aku tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu, kata Song Shiking. Stephen Lin tersenyum dan berkata, itu tidak perlu. Ya. Song Shiking mengangguk. Mobil melaju sampai ke dermaga kota Siahai. Di dermaga, sebuah kapal pesiar telah diparkir di sini untuk waktu yang lama. Stephen Lin keluar dari mobil, dan suara pengambilan gambar segera terdengar di sekitar. Pertemuan persahabatan Festival Musim Semi Kamar Dagang Cina Selatan juga dikenal sebagai baling-baling cuaca pasar saham. Mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan persahabatan Festival Musim Semi ini adalah orang-orang besar di antara para petinggi. Dikatakan bahwa selama mereka berpartisipasi dalam pertemuan persahabatan ini, saham perusahaannya akan oleh karena itu, ada banyak media yang melaporkan persahabatan Festival Musim Semi Kamar Dagang Cina Selatan setiap tahun. Song Shiking sudah mengenakan rompinya saat ini, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, memegang tangan Stephen Lin dengan satu tangan, dan berjalan bersama Stephen Lin ke gerbang keberangkatan kapal pesiar.
Setelah memeriksa surat undangan, Stephen Lin diizinkan naik ke kapal. Sesampainya di kapal, Stephen Lin menemukan bahwa banyak orang telah tiba. Hampir setiap orang yang datang dengan seorang pendamping, seorang wanita dengan seorang pria, dan seorang pria dengan seorang wanita. Stephen Lin tidak mengenal siapapun di sini, tetapi dia telah melihat banyak foto orang di arsip. Saat itu, seorang pria datang dengan seorang wanita cantik. Pria ini terlihat berusia 50-an, dengan pelipis putih, mengenakan setelan hitam, sangat sopan, dan wanita di sampingnya juga sangat cantik. Dia berusia sekitar 30 tahun, dan penampilannya sebanding dengan Yao Jing. Song Shiking, itu tentang tingkat yang lebih tinggi. Stephen Lin. Pihak lain memanggil nama Stephen Lin begitu dia datang. Song Jun. Stephen Lin juga memanggil nama pihak lain. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pria ini, tetapi nama pihak lain bergema. Orang ini adalah Presiden Kamar Dagang Cina Selatan, Song Jun, kepala keluarga Lingnan Song. Keluarga Song adalah keluarga kaya yang telah diturunkan selama ribuan tahun. Itu selalu hidup dalam pengasingan di daerah Lingnan. Meskipun tidak setenar 4 keluarga besar di ibu kota kekaisaran, itu tidak lebih buruk dari yang lain. Keluarga dalam hal kekuatan. Alasan mengapa keluarga Song adalah keluarga kaya adalah karena di satu sisi, itu kaya, dan di sisi lain, itu karena bakat. Selama 1000 tahun terakhir, keluarga Song telah menghasilkan seorang Perdana Menteri, 2 menteri, dan 3 pelayan. Setelah berdirinya negara, itu juga menghasilkan banyak bakat penelitian ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan kontribusi kekuatan yang sangat besar, jadi di wajah resmi, keluarga Song juga sangat kuat. Song Jun adalah kepala keluarga Song. Dia telah menjadi Presiden Kamar Dagang Cina Selatan 11 tahun yang lalu. Dia memiliki kepribadian yang luar biasa. Dia memberi undangan Stephen Lin untuk bergabung dengan Kamar. Kamar Dagang Cina Selatan juga mengadakan pertemuan di Song Jun. Setelah waktu yang lama, itu mulai berkembang. Stephen Lin berjabat tangan dengan Song Jun. Song Jun berkata, "Aku selalu mengagumi nama itu untuk waktu yang lama, dan hari ini aku akhirnya bertemu dengan orang yang sebenarnya. Sungguh suatu kehormatan." "Apa?" kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Haha, jangan terlalu sopan. Semakin sopan kita, semakin jauh kita. Ayo, biarkan aku menunjukkan sisa kamar dagang kita," kata Song Jun. Dia dengan hangat memeluk bahu Stephen Lin dan mengambil Stephen Lin bersamanya ke samping.